Oke, teman-teman, selamat malam. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang member PPC ya dalam acara seri Buntung untuk Untung ya, di series yang keempat ini ya. Nah, untuk kali ini menarik teman-teman, karena apa? Karena kali ini saya akan mengundang seorang yang bernama Firman, dan ini adalah salah satu dari apa ya? Dari peserta dari Host Championship Season 4 ya, di kategori Premier League ya, di yang 200 juta ke atas, dan dia bisa close di peringkat ketujuh ya, dia bisa close di peringkat ketujuh seperti itu dengan akunnya namanya Edan Cuan Keles ya, seperti itu nanti saya akan tunjukkan ya. Yuk kita mulai, kita akan bahas bersama dengan Firman ya. Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan Firman Kesuma ini ya. Apa kabar Halo Om. Firman? Baik, Alhamdulillah Om. Ya, Om apa kabar Om? ya, kabar saya juga baik. Jadi Firman ini adalah member PPC. Kamu sejak kapan ada di PPC? Kalau saya join PPC itu dari tahun 2018, September Oktoberan Om. Oke, jadi Firman ini adalah member PPC dari September 2018, dan kemarin Firman ini juga ikut Horde Championship Season 4 ya di kelas Ya, Premier seperti itu, dan peringkat berapa? 7 ya? ya kalau secara periode 7 total. Ya, totalnya Finalnya peringkat 7. 7 dengan return berapa? 74 atau berapa? 74%-an Om 74% secara ya. periode. Ya. Jadi Firman ini cukup luar biasa saya bilang ya, 74% dengan modal di atas 200 juta itu adalah pencapaian yang menurut saya yang tidak bisa dianggap remeh, karena ini kelas nasional bisa masuk 7 besar seperti itu sangat oke sekali. Ya, sebelumnya Ya. Firman bisa dikenalin nggak Firman dari mana nih, usia berapa dan lain sebagainya, silakan. Oh. Oke, dari nama saya aja Firman Kesumawardani. Umur saya nanti Desember itu 24 tahun Wah, dan saya dari Garut Om. waduh, masih muda, 24 tahun dari Garut ya. Firman Ya. sekarang kerja apa? Sampai saat ini kesibukan saya full time trader di saham Om. Ada pekerjaan yang lain selain trader gitu, mungkin ada bikin sesuatu, ada nggak Firman? Oh, baru-baru ini saya mulai launching produk cemilan gitu, Om. Oh, cemilan. Cemilan apa? Boleh, Nah, boleh dikasih tahu dong cemilannya. cemilannya itu olahan dari singkong Nah, kalau orang Sunda itu bilangnya comring gitu. Oke. Olahan dari tepung sama singkong gitu. Nanti pakai bumbu gitu, Om. Oke, oke. Udah jalan berapa lama itu olahan yang seperti itu? Baru 2 bulan, 3 bulanan 2 3 bulan mulai ini ya. itu. Wah, Ya, luar biasa, luar biasa. Oke, saya akan coba share screen ya Firman ya. ya Saya boleh, boleh, Om. akan coba share screen. Ini Boleh. adalah ya. Udah keluar ya Firman ya? Bagaimana? Sudah keluar di apa, di layar kamu nggak? Udah ada, udah ada. Udah ada ya, udah ada. Jadi Ya, Om. ini adalah dari story ya, story Instagram ya. Ya, story Lagi Instagram. Instagram ya. Alhamdulillah Saya ambil. reward ranking 7 ya. Jadi Iya. Firman ini ranking 7 nih, Edan Cuan Keles. Kenapa pakai nama Edan Cuan Keles ini? Ya sebenarnya itu buat lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan Kan aja ya. Keles itu dari kali jadi edan cuan kali gitu. Ya, Kalau oke. dari bahasa itunya. Iya, oke. Jadi returnnya 74% ya, seperti 74%. itu. Kalau Ya, boleh Om. tahu modal berapa ini? Kalau di waktu championship kemarin saya tuh di modal sekitar 320 jutaan, Om. Kalau untuk championship kemarin. Mm. 320 ya modalnya. Ya, 320. Ini ada yang kamu kirim ke aku ini minggu ke berapa ini ya? Oh, itu tuh di week ketiga. Ketika Oke. week itu aku merosot, Ya, merosot ini kena di prank. Kebanyakan kena prank di prank some friend. Sempren ya. Jadi ini Ya, ranking 2360, dia minus 11% ini yield iya. Itu dalam di mingguannya. week 3 itu bener-bener hancur itu. Wah, lossnya gede ya, 62 juta. Ya, betul. Modal kamu berapa tadi bilang? Kalau di Champions kemarin 320 Om, 320-an. Startnya 320 juta ya, seperti itu Iya, ya. 320-an. Iya, iya. Jadi totalnya berarti 74% dapat berapa itu kira-kira profitnya? Kalau 74% sekitar 200 200-an Om, 200. 200-an ya, 200-an ya. 200-an Wow, berarti. wow, wow, wow. Nah, ini adalah screenshot yang Firman kirim ya. Nah, Firman, Iya, saya mau iya nanya gimana Om? nih, Mm. apa ya? Saya stop share-nya aja. Nah, saya mau nanya nih Firman. Firman itu dulu kenal trading gimana ceritanya? Coba diceritain. Oh, dulu itu 2017 akhir tuh saya sebenarnya masuk market tuh 2017 waktu ada teman kuliah saya itu eh, lagi lihat apa, lihat monitor gitu, apa merah hijau, aku tanya apaan itu, terus Iya. katanya saham, maksudnya gimana ya, gimana gimana, setelah gitu iya, jadi kita jadi sebagai salah satu pemilik dari perusahaan. Seriusan gimana?
menjanjikan atau gimana gitu. Terus ya udah saya coba di salah satu sekuritas, saya daftar waktu dulu belum ada online waktu saya itu, jadi saya datang ke kantornya langsung Di Garut ada? daftar. Oh enggak, di Bandung, kan saya kuliah di Bandung Om. Oh, oke oke Di oke. Bandung. Saya datang ke kantornya langsung, buka. Nah saya itu start, lalu udah dibuka, saya coba masukin uang sekitar 1,5 juta. Oh, awalnya 1,5 juta. Nah, Oke. nah, nah ketika itu saya nyoba deh iseng, belum belum paham gimana cara belinya atau gimana gimana. Nah lalu 1,5 juta itu saya lihat, ih ini apa? Lihatnya langsung di stock gainer. Ih apaan ini, ada saham Campina ya, Cam. Waktu itu Oke. Campina tuh saya lihat grafiknya, kok gak ada grafik ya? Padahal yang lain ada grafik, ada ada hijau merah hijau merah. Ternyata ketika itu saham Campina itu baru IPO, Oke, baru baru IPO. IPO. Ih Oke. dari hari kemarin-kemarin ini saham Campina bisa naik 25%. Berarti kalau saya masukin 1,5 juta terus besok naik 25%, berarti sekitar 300 ribuan saya bisa dapat. Lumayan kan buat jajan Oke, waktu itu. oke. Iya. Nah ketika itu saya masuk dapat. Nah lalu waktu itu kan masih ARA sama ARB-nya tuh Simetris ya, simetris ya, simetris. 25 berarti ARB 25 juga kan. Nah Iya. ketika itu saya masukin 1,5 juta, langsung all in saya Om. Satu saham langsung ya, pokoknya satu Ya, setengah. satu Oke. company itu langsung dialin. Nah, nggak selang waktu setengah setengah jam, nah langsung dibawa turun. Pokoknya saya cut sisa 1 juta, sisa 200 ribu. Hah? Sisa 40, ya sekitar 30% lebih, minus 4, hampir 40. Oh, jadi Soalnya saya di plus 23-an beli itu. jadi kamu beli di arah, di dekat arah, Ya, kemudian di diguyur ke bawah. 3 tik di 3 tik di bawah arah, Oke. langsung dibanting hampir ARB lah. Langsung saya cut. Ngeri bener ya saham kayak gini lah. Dari situ saya stop, saya belilah suatu buku technical analysis, pengen belajar grafik gimana. Oke. Nah Terus itu saya rehat dulu 6 bulanan. 6 bulan. Jadi itu pembelian pertama dan terakhir langsung gitu ya. Ya saham Campina itu. Es krim digital kalau Es sekarang krim digital ya. trennya. Ya, Jadi bener-bener waktu itu karena arahnya simetris ya, dibawa naik ya dekat arah, dibanting itu dalam dibanting. juga ya minusnya ya, Ya bisa kalau minus sampai puluhan ARB persen. bisa minus 50%-an itu berarti. Iya, iya. Lalu break setelah itu gimana? Setelah Nah, break, setelah itu saya sambil baca-baca buku Om, yang technical analysis itu, tapi nggak sambil praktek gitu. Jadi 6 bulan itu saya meskipun nggak tiap hari baca, tapi kemanapun misalkan saya kuliah bawa buku, terus kalau pulang ke Garut juga bawa di buku, tapi dibaca enggaknya masalah belakangan. oh pokoknya bawa dulu Yang ya. penting yang penting bawa dulu. Oke, oke, terus Nah setelah itu ketika saya ada praktek di suatu perusahaan BUMN, nah kebetulan pembimbing lapangan saya tuh saham juga. Nah di situ saya mulai tanya-tanya, terus tanya-tanya pengalaman beliau bagaimana gini 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 nih. Lalu beliau tuh bilang, saya bilang, Pak, kayaknya saya telat deh ya kalau masuk saham di umur saya yang sekarang. Langsung beliau tanya, saya baru 3 tahun masuk di saham. Kalau saya bilang telat, kalau kamu bilang telat, saya harus bilang apa, katanya, di umur saya sekarang. Nah di situ saya berpikir, oh berarti saya nggak ada kata telat ya, kata saya. Ya udah saya masuk di situ. oke. Masuklah dengan uang 1 juta dulu. Nah di Jadi situ itu yang 1,5 juta itu berkurang 40%, berarti sisa 800 ribu kira-kira ya mungkin ya. nah di situ saya withdraw, pindah ke Bitcoin. Dulu waktu Bitcoin zaman 80 juta. Oke. Jadi kamu sempat main Bitcoin juga dulu? Ya dulu saham sama Bitcoin, tapi nggak paham. Asal main Jadi ikut temen-temen ya asal beli pokoknya. aja. Ya, Di Bitcoin gimana? Loss juga habis? loss juga. Loss juga, Bitcoin habis. Oke, jadi anggap aja 1,5 juta tuh hangus ya, hangus 1,5 juta Ah, itu. ah. Di Lalu, Bitcoin sama saham tuh awal-awal tuh totalnya 2,5 juta Om. Jadi oke, saya masuk saham 1,5 juta, 1 juta di Bitcoin. oke, Awalnya 2,5 juta, jadi habis itu. habis, jadi nol, Nah, jadi ya abu. nol nol. Jadi kamu masuk lagi 1 juta lagi. Ya 1 juta lagi setelah ketemu pembimbing lapangan itu. Nah ketika itu saya mulai tahu ada salah satu sekuritas yang agak enak user interface-nya. Nah Oke, ketika itu saya mulai minta ke orang tua, mulai memberanikan diri. Boleh minta modal gak buat bisnis, kata saya gitu. Bisnis apa? Ini jual beli saham gini. Pertamanya gimana itu, gini gini gini, katanya judi enggak atau haram enggak, gimana gimana. Saya jelaskan secara generalnya. oke, Oh ya udah nih, dikasih sekitar 6 jutaan saya oleh ayah saya itu, dikasih. oke, Ya 6 udah juta. belajar. Nah, jujur sebenarnya saya tuh sempat
masuk ke salah satu grup terkenal ya yang sering share porto cuannya. Ke situ saya pertama masuk tuh. Oke. Nah, di situ saya masuk. Nah, setelah itu, oh kok sama kayak yang percis banget kayak di buku ya kata saya. Maksudnya nggak ada perkembangan dari ilmunya itu. Nah, setelah itu saya lihat grup umumnya. Kan biasanya di grup suka ada crosslink grup-grup ya Om ya. Iya, iya, ada crossing Nah, di group. situ saya nemu ada PPC Om. Ada PPC. Saya jujur banyak join grup waktu awal waktu. Oh, Soalnya saya jadi kamu ikut banyak coba-coba gitu ya ceritanya ya? banyak banyak grup Oke, yang saya oke, oke. joinin. Ada yang join bot atau apa. Oke. Saya masuk aja pokoknya yang masih sekitar 100.000 sebulan saya hajar semua gitu grup-grup itu. Oh, karena Buat murah ya 100.000 coba ya. lumayan Oke. kan dapat ilmu gitu dari manapun saya hajar semua. Nah, ketika dapat PPC gitu, kok ini agak beda ya ilmunya. Kalau dulu tuh analisis BV/BK, bit over Ya, volume, Broxum sama karakteristik. Nah, betul, betul. saya belum dapat ini di buku gitu. Nggak ada di buku ya. Agak penasaran ya. Udah saya coba hubungi Pak TN, Pak Pak Hidayat ya. Dayat, Oke. Pak Hidayat. Boleh Pak katanya join. Saya coba dulu 1 bulan. Itu 1 bulan tuh bulan apa? Ingat nggak kamu bulan apa tahun berapa? 2019 September Oktoberan Om kalau PPC. September 2019 Eh berarti. 2018 Oke. ketika nah di situ masuk. Nah awalnya waktu berapa ya member PPC kurang banyak lah, masih 150 kali. ya masih di bawah 150. 500 kalau nggak salah, masih Ya, sepi. Ya 150 sudah. sepertinya waktu bulan-bulan itu. Soalnya Seingat saya. saya lihat, ih kok ini unik banget ya cara analisisnya, saya belum dapat dari sebelumnya gitu. Oke. Pas gitu, dulu kan saya waktu sambil kuliah ya Om. Mm-mm. Nah, sebenarnya saya dulu itu belum bisa menyesuaikan dengan ritme PPC karena sambil kuliah sama ketika dilihat rekom tuh udah gerak duluan atau enggak, sayanya nggak pantau, sianya saya hajar, saya nggak pantau ya akhirnya nyangkut. Nyangkut, nyangkut, nyangkut. Nyangkut. Terus? Nah, setelah itu saya beres kuliah tuh 2000, oh ya di 2019 September Oktober tuh saya mulai dari awal 18 mulai sampai September 2019 tuh saya bener-bener full return bulanan minus. Setahun ya itu berarti ya? Ya, setahun tuh minus. Setahun Pokoknya tuh nggak pernah cuan. nggak pernah cuan. Tiap bulannya nggak pernah cuan. Oke. Total modal yang di setahun itu tuh yang setelah saya kumpulkan dari uang jajan per minggu 300 tuh kalau di total tuh saya loss tuh sekitar 53 juta Om setahun itu tuh. Setahun 53 juta. Total modal yang saya udah tradingkan dan loss itu 53 juta. Saya sempat di Porto tuh 101.000. Oh, gini gini, benar. Kamu waktu apa setahun loss itu modal berapa? 53 itu? Nah, tapi nggak langsung sekaligus Om. Jadi setiap misalkan per Oke. minggu saya cicil 300 Oh, ribu jadi kamu atau top enggak up terus ada ya? uang Top top up up gitu terus ya? atau ada uang jajan misalkan dari THR atau mana saya top up terus. Jadi saya nggak nyimpen uang di ATM, jadi langsung masuk ke RDN aja. Oke. Nah, lalu dari anggap aja berarti totalnya 53 juta yang itu ya. Sekitar segituan. Dari 53 juta itu lossnya berapa berapa nominalnya? Total semua Om. Oh, jadi Loss. 53 juta itu jumlah lossnya. Ya, jumlah lossnya. Jadi total total Pokoknya lossnya setahun 53 juta tuh minus ya, 53 juta ya pokoknya ya. ya, Nah, ya minus 53 juta. itu kamu nggak ingat modalnya berapa setahun yang kamu top up itu? Setahun yang Om top up kurang kurang ingat kalau top upnya berapa Om. Pokoknya ada duit top up, ada duit top up, tapi minusnya Ada 53 juta ya. ya. Nah, setelah itu ada kan sisa Porto tuh 101.000 ya. Iya. Nah, saya ada uang 1 juta. Nah, di situ saya mulai berpikir, gimana kalau saya setiap hari bisa ngumpulin, bisa cuan 3%-an. Karena saya ngejarnya, ketika saya bisa eh, uang di portofolio saya 10 juta, dalam artian saya bisa dari 10 juta itu saya bisa 3% per hari, dalam artian kan 300.000. Iya, ikan Nah, ribu. 300.000 itu kali 5 berarti seminggu itu 1,5 juta kan ya. Iya, sudah setengah. Nah, dikali sebulan bisa 6 juta. Oh, berarti bisa sama aja ya kayak gaji fresh graduate sekitar 6 jutaan segitu. Lumayan juga ya berarti. Ya udah, dari situ saya top up 1 juta, jadi total 1,1 juta modal saya itu. Nah, gimana caranya biar modal saya bisa sampai 10 juta itu Om. Titik rupiahnya enak 300-nya tuh. Nah, terus setelah itu waktu itu tuh saya mulai pembalikan returnnya tuh di saham Pure. Pure ya, pure ya. Tapi saya ambil warannya. Oke, aku masih ingat. Sepertinya Pure. waktu itu aku pernah bikin di Instagram segala ya, yang pure yang naik ke 1.000 ya, kalau nggak salah ya. Ya, yang Induknya Pure. induknya 1.000,
Ya, warannya naik ke 500 kalau nggak salah. nah yang kenceng-kenceng itu pokoknya saya trading tiap hari di Purewe. Iya, 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 iya. Nah Terus? di situ, nah di situ tuh naik ke 3 juta. Nah di bulan akhir bulan itu pokoknya dari uang modal 3 juta saya itu jadi 18 juta Om. Wow, itu berarti 3 Di bulan. bulan itu tuh. Nggak, sebulan. 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 Gara-gara waran itu, waran Ya, pure itu. kebanyakan di waran saya jadi ada induk naik, ada warannya, saya gebuk pokoknya apapun itu yang ada warannya, saya gebuk warannya Oke, asalkan nekat induknya ini naik. orang. Orang ini nekat ini. Asal induknya naik. Ini orang nekat ini berarti. Terus. Dan setelah itu kan udah dapet nih 18 juta. Nah, ada uang di tabungan sekitar 15 juta. Nah, saya top up. Nah, di situ sekitar modal saya tuh 30 jutaan, 40 juta kurang. Nah, saya mulai di situ tuh Om Ben tuh mulai mulai saya tuh mulai melihat Om Ben tuh suka muncul di grup gitu, Om. Suka Hmm, muncul tentang analisis gitu. Kok ada yang beda lagi nih tentang analisisnya nih. Ya udah saya mulai chat Om Ben. oke. Pertamanya, Pak, gimana cara analisis saham gitu kan? Iya, Langsung iya. kata Om Ben tuh, kalau saya lihat polanya gitu, bla 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 gini. Wah, di situ saya tertarik. Waduh, polanya yang gimana ya kata saya itu. Terus? Sudah saya ya udah di situ berarti kan kebetulan udah beres kuliah itu, Om. Oke. Jadi saya full baca running trade. Oke. Oke, baca running trade itu kelihatan yang gerak gini. Ih, ini gerak enak ya. Langsung saya lihat down history-nya dulu. Down history-nya siapa ya? Misalkan ada suatu broker, nah, lalu lihat broker summary-nya apakah dia akum atau distribusi Hmm, atau tuker-tukeran gitu. Nah, Itu setelah itu kamu langsung pernah, saya bentar, aku interupsi. Yang kamu ngerti dan history Broksum itu kamu belajar di mana? itu ngulik sendiri. Kalau kalau broker summary saya beli buku Bandarmologi. Oh, kamu beli buku Bandarmologi. Jadi Ada jadi buku kamu Bandarmologi. bisa bisa baca dan itu dari buku Bandarmologi ceritanya begitu. Mm-mm, Oke, ya. oke. Terus lanjut. Nah, ketika itu mulai paham baca running trade, maksudnya mulai apa? Mulai membaca full running trade itu, saya mulai langsung nanya ke Om, Om, ini saham menarik ya? Kata Om. Langsung Om bilang, kebetulan aku juga lagi pantau itu. Oh, berarti ada kesamaan ya Hmm. terhadap pandangan saham itu. Nah, ketika itu aku masuk. Nah, di situ setiap aku masuk, aku selalu nanya Om, Om masuk ini nggak? Om masuk ini nggak? Oh iya, 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 saya masih ingat dulu kamu Di chatting situ. terus. Terus. Waktu itu masih Om Ben masih belum ngehandle banyak orang seperti sekarang. Jadi agak ini cepat kita chat-chat. Oh, masuk ini nggak? Masuk ini, masuk. Aku masuk di area segini segini. Oh, mulai ini nih agak pemahamannya agak agak mirip nih pandangan terhadap satu saham itu. Nah, di situ saya mulai agak mendingan dari sebelumnya. Terus gimana? Nah, ketika lihat running trade itu pertama tuh saya setelah dan histori sama Broxum lihat terpenting bagi saya itu chart 1 menitnya, Om. Ah, kamu pakai chart ya berarti ya? Chart 1 menit. Nah, Oke. ketika misalkan sedang rally chart 1 menitnya itu benar-benar tinggi banget, saya nggak berani ambil karena Oh. kedepannya pasti akan koreksi dalam 1 menitnya juga. Oh, jadi kamu nyopet tapi pakai 1 menitan, pakai chart 1 menit. Lihat. 1 menit saya 1 menitnya itu Nah, saya pakai 1 menit. cara kamu entry gimana? Cara saya entry itu jadi lihat tuh koreksinya tuh maksimal, misalkan ada satu, misalkan segini lah, misalkan naiknya tuh sepanjang itu, nah saya ambil setengahnya Om, Oke. tunggu di area setengah setengah, misalkan setengah batangnya itu. Oke. Nah di situ lihat dulu apakah dia mantul atau enggak. Kalau mantul, lihat dulu mantul ke atasnya berapa tik, mantul ke bawahnya berapa tik. Kalau misalkan low pertamanya jebol, berarti support pertamanya juga jebol, berarti saya udah skip aja kalau yang itu. Oh, berarti kamu tes slot dulu ceritanya ya? Ya, saya slot dulu. Tes slot. Berarti kalau jebol langsung cut loss gitu. Ya, Oke, oke, jebol oke. cut loss. Oke, jadi ini beda dengan saya nih cara cara tradingnya nih. Iya, Kalau saya nggak pernah lihat chart soalnya. Kalau kamu nggak lihat lihat chart ya tuh. berarti. Oke, oke, oke. Nah, ini menarik nih. Terus Di gimana? 1 menit. Nah, kalau misalkan 1 menit mulai konsol gitu, tetap misalkan di harga 200, 202, 202, misalkan selama 10 menit lah anggap. Nah, di situ saya mulai tambah porsi. Oke, oke. Iya, Mulai iya, tambah. iya. Itu tetap S dan R tapi dalam range 1 menit ya. Ya, Seperti ya, itu. Jadi saya kalau pecah lagi misalkan dalam satu oke. candle harian tuh kan, kalau lihat candle harian kita cuma lihat naik turun Ya, gitunya aja Om ya, ya. ya. Misalkan nah, saya di situ saya berpikir, ya berarti kalau misalkan saya sebagai trader harian, berarti kan di hari itu berarti saya harus pecah lagi ini candlenya. Oh, berarti saya buka di candle menitan. Oke. Di situ saya Satu mulai menit ya dapat pakainya poin. tapi ya. 1 menit. Nah, setelah misalkan di konsolidasi itu saya tambah. Nah, kalau jebol support kuat tadi ya saya buang aja. Jadi benar-benar
Tapi itu harus disiplin ya berarti ya. Ya, betul. Harus disiplin banget. Kalau enggak ya malah Malah sangkut ya. cut loss. Iya, Nah, sangkut. kamu belajar disiplin itu dari mana? Dari buku atau dari mana? Kok bisa Kalau belajar disiplin disiplin cut loss? saya lebih ke kalau disiplin tuh lebih ke prakteknya sering Om. Mm-mm. Oke. Jadi kamu Kalau praktek disiplin tuh terus lebih ya? ke ya praktek terus, lebih ke psikologis itu Nah, Om. pernah Kalau nggak kalau sih saya waktu awal-awal mau cut loss ragu, aduh sayang dong kalau cut loss atau gimana? Pernah nggak sih? pernah pernah Om. Dan akhirnya hasilnya? Hasilnya cut lossnya lebih gede dari yang awal. Nah, oh jadi kamu dari pengalaman itu mulai berpikir ya, Iya, wah kalau saya ragu iya, berarti cut loss saya lebih besar. Seperti itu iya. berarti ya? Jadi ya seperti itu. Jadi sekarang ya kalau udah nggak sesuai plan, misalkan kalau support udah jebol ya udah buang lah. Masalah naik enggaknya gimana nanti lah. Berarti bukan rezeki saya di saham itu. Oke, Masih bagus ada yang bagus lain. bagus bagus. Berarti ini disiplin ini sudah mulai Iya. kebentuk dari awal nih. Iya. Oke. Nah, sebentar, aku mau nanya lagi. Terus perjalanan Mm, kamu selama kan udah mulai pede ya dari tadi saham pure ya. mm, Pure barang udah pede terus kamu top up lagi. mm. Top up jadi berapa? 30 juta tadi ya kalau nggak salah tadi denger ya. Ya, nah dari 30 juta tuh dalam akhir bulannya tuh saya return 100% Om. Jadi 60 juta. Ya, 60 lebih, hampir 70-an. Itu kamu Soalnya kan saya pakai copet-copet aja dan banyak masuk di waran juga waktu itu. kalau itu dulu itu masuknya yang waktu dari 30 lebih ke 60 tuh masuk Inaf kalau nggak salah Om. Oke. Inaf, KF. Sudah bukan waran berarti ya. Ya udah Waran mulai tinggalin. Oke. Soalnya udah momentumnya udah habis kalau kalau Oke, saya oke. ingat itu. Terus karena dana kamu juga udah mulai besar ya, mungkin mulai takut juga masuk waran ya. Mm-mm. Karena Iya. makanya lihat Soalnya volumenya juga kan Waran agak tipis-tipis kecil ya Om ya, ya. tipis. Nggak sebesar saham-saham. Nah, agak jadi kan kalau saya tuh stylenya lebih ke all in Om. Oh, Seneng all in. Alin. Jadi ya Jadi udah kalau kamu kalau satu saham cuan-cuan langsung besar ajar gede. Kalau ya cuan-cuan langsung gede, kalau aja. loss gede. Nah, itu kalau saya prinsipnya dari dulu selalu all in, tapi kalau sekarang tetap all in, tapi dijaga pembeliannya nggak di satu harga. Oke. Kalau dulu satu Heeh. harga. Kalau dulu satu harga all in aja, langsung HK lagi tanpa antri. Hasilnya bagaimana? Tapi profit terus itu, bisa profit terus. Profit itu alhamdulillah profit setelah dari 60 tuh naik ke berapa ya? 150-an yang saya share ke Om itu. Oke. 150-an. Heeh. Oke, benar. Aku rekap lagi. Jadi awalnya kamu masuk dari dana 3 juta tadi. 3 juta sebulan 3 itu juta jadi sebulan 18. jadi 18. Itu Jadi gara-gara 18. main waran. Lalu dari Waran. 18 itu kamu ada top up lagi berarti. Ada top up di Ada situ. top up jadi 30-an. 36-37-an Om. Jadi Mm. top up sekitar 20-an lah, 20 juta ya Ya, berarti ya. sekitar 20. Udah itu lalu profit 100%. Heeh. Nah, jadi 38 tambah 38 berarti anggap aja begitu ya, Ya, 76. Dari 76 76. itu akhirnya bisa jadi 150. Ya, sekitar segituan Om. 76 ke 150 berapa lama? Sekitar itu sebulan lebih kalau nggak salah Om. Heeh. Sebulan lebih kalau Sebulan dari lebih ya. Heeh. Berarti kamu bisa return 100% itu 1 bulan sekali gitu ya ceritanya. Dulu hampir di atas 40% Om per bulan tuh kalau dulu. Hmm. Nah, dari 150 itu yang awal corona Om. Awal corona Oh, tuh kan 150 tuh pas di corona sudah sampai corona ya berarti karena itu 100, startnya dari 2019 September tadi ya kalau nggak salah ya. iya. Jadi 2019 September lalu jalan sampai corona. Corona, nah pas awal corona tuh sempat loss Om ke balik lagi ke 60-an. Dari berapa itu? Dari 150-an itu. Oh, dari 150 balik ke 60. Itu gini. 60. Jadi kamu kan scalping aja nih, nggak ada swing kan berarti? Nah, kalau waktu yang corona itu justru saya lebih ke agak masuk di saham CSRA karena asumsinya ada satu broker yang akum besar. Hmm. Tapi kan karena dulu market dihajar habis-habisan terus ARB-nya awal-awal kan masih jauh Om. 25% ya. Nah, pokoknya seminggu itu saya hampir 50%-an. Oh, jadi kamu loss-nya di CSRA berarti? Di CSRA karena ada bandar yang benar-benar akum sebenarnya Om itu tuh. Tapi karena market dihajar habis-habisan jadi semua kena. Apalagi waktu itu CSRA waktu ARB nggak liquid ya, nggak bisa keluar ya sepertinya. Ya pola CSRA tuh ketika dia ditarik pas menjelang closing tapi bidnya nggak diisi. Di situ saya perhatiin. Tapi benar-benar ditarik Om, tapi bidnya nggak diisi. Jadi bingung kalau mau buang kiri juga. Jadi berarti ya kalau mau buang harus buang kiri. Berjemur. Iya, buang kiri aja pokoknya kan. Kalau ditarik kan laku berarti kan.
Kalau nggak ditarik ya Iya, nggak laku kan, berarti kan gitu aja iya, kan. iya. Terus gimana? Setelah balik ke Nah, 60? 60, nah di situ saya lihat perhatiin saham Inafkaib tuh baru arah pertama. Nah, kalau chart pattern itu double bottom kecil, Om. Iya, iya. Nah, Itu berarti ketika itu di 1000 ya? ya sekitar situan. Nah, di situ mulai berita muncul bahwa apa ya, kloroquine bisa jadi obat corona. Itu bulan apa itu? Nah, bulan Juli? bo- kloroquine bulan Aprilan, oh. Eh, Bukan April. Mei kalau nggak salah, Mei ya. oh ya, Mei. Oke. Nah, di situ saya all in. Nah, di situ balik lagi. Kan 4 kali arah, berapa kali arah ya? Waktu yang obat yang kloroquine Tiga bisa kali. jadi. Seingat saya 3 kali sepertinya. Nah, 3 kali ya. Nah, di situ mulai di atas 100 lagi uang saya. Oke, setelah itu? Nah, setelah itu kan mulai masuk polanya itu ngikutin DJIF ya, Om ya, market tuh. Ya. Indeks tuh ikutin Ya, DJIF ikut gitu. DCF, Nah, betul. di situ saya malah ngincer saham-saham yang LQ45 yang besar gitu. Soalnya eh, ketika DJIF hijau ya berarti LQ45 hijau. Nah, di Oke. situ saya lebih banyak keluar masuk BTPS Jasa Marga Oh, oke. sama PTPP satu lagi, Om. Oke. Mm-mm. All in juga. All in pasti. Pasti. Hebat Jangan ini. diragukan lagi, itu pasti all in. Ini style kamu all in berarti. Pokoknya Style all in puputan kalau ya. saya salah. Pokoknya antara loss Ya, gede atau cuan gede gitu aja. betul, Om. Terus gimana? Nah, di situ mulai naik ke 200. Nah, terus waktu bulan apa ya? Mulai breeze tuh bulan apa ya, Om? Mulai breeze merger tuh Juli atau apa ya, Om? Juni. Juli Agustus bris itu. Nah, di situ kan breeze. Awalnya saya nggak aware sama apaan sih? Oh, merger gini paling sesaat gitu ya. Mm-mm. Tahunya banyak agenda-agenda. Nah, di situ saya mulai keluar masuk sebenarnya di breeze itu. Itu mulai masuk bris, kamu mulai sadar masuk bris di harga berapa? Masih 210-an kalau nggak salah atau 300 ya, sekitar segituan, Om. Masih di bawah 500, pokoknya jauh 200-an kalau nggak salah. Kamu Agronya masih keluar masuk gitu aja. agronya masih di puluhan, masih di bawah 100. Agro 90 sepertinya waktu itu Mas ya. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, dan kalau saya lihat kalau agro tuh dulu ketika arah tuh sering diguyur, nggak jadi arah, nggak dikunci. Nah, di situ saya Iya. agak males, ya udahlah, jadi keluar masuk aja di situ, nggak full. Terus? Terus udah di Bris tuh saya masuk ke apa ya? Friend kalau nggak salah, Om. Friend BBKP JPFA. Nah, JPFA tuh ada pattern ascending triangle, Oke, breakout. Nah, ascending. di situ saya masuk. Tahunya besoknya arah. Saya take profit di 13%-an aja. Waduh, kata saya saham breakout kok dijual ya? Ya udahlah, kata saya. Ya sudah. Terus Iya. itu kamu berarti dari 105, kan dari tadi 150 jadi 60 ya. Mm-mm. Kemudian balik Iya, lagi ke atas ratusan. Dari iya. situ selama Covid itu panen gede dong berarti. Itu kan rally semua saham-saham. Ya, tapi saya keluar masuk, Om. Oke. Jadi nggak disimpan, jadi keluar masuk. Nah, ketika ada yang masuk lagi pasti ada cut loss-nya, Om. Cuman saya manage sebisa mungkin ya, jangan lebih dari 1:2 antara loss dan profitnya. Kamu kalau copet gitu sistemnya pakai cut loss berapa persen atau gimana kalau sistemnya kamu? Kalau saya ke sistemnya di 2% 3% cabut, Om. Cut. Oke. Pokoknya Heeh. minus maksimal 3% ya untuk cut loss ya. Ya, maksimal 3% langsung cut. Mau Langsung cut gimana ya. pun. Mau gimana Mm. pun ya. Oke. Itu dana udah jadi berapa setelah kamu bisa keluar masuk sampai di mungkin Agustus 2020 ya kali ya. Kalau Agustus itu dana saya di sekitar 300-an, Om. Agustus tuh. Oh, udah naik 2 kali lipat ya berarti ya. Heeh, Agustus tuh 300-an. Saya ingat. Itu nggak ada top up lagi berarti kamu sudah setelah itu ya. Nggak ada top up lagi setelah Jadi kamu mulai top up terakhir konsisten. itu di yang tadi yang top up 18 jutaan tadi itu aja. Ya, itu yang terakhir tuh. Oh, oke, terakhir itu aja yang jadi 38 ya dari Mm-mm. itu. Oke. Jadi udah nggak ada top up sampai sekarang ya berarti ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Kamu kembangin Ya, terus. Sekarang kalau boleh tahu berapa kamu? Udah? kalau sekarang dulu, ya, saya sempet juga waktu Desember tuh, Om, saya mulai gede lah, mulai di atas mulai di atas 1 M waktu Januari, ingatnya Januari di Januari atas 1 M. 2021 ya. Heeh, itu kan dari November sebenarnya kan, Om, Indrast tuh momentum Iya, Indrast iya, tuh iya, iya. kenceng ya. Jadi saya di situ tetap all in tapi keluar masuk. Padahal kan kalau
kalau dilihat kalau rally gitu mending didiamin aja ya biar nggak Iya, biar iya. Kalau trennya bagus, trend following aja. Udah all in, dia iya jalan hold aja. Tapi kan karena all in iya udah nonton doang kan tiap hari kan. Udah all in iya. ya, udah terlanjur all in. Nah, kadang saya tuh ketika all in langsung jual. Nah, kalau saya inepin, saya kehilangan yang sektor lainnya. Oh, misalkan sekarang tuh misalkan Wika Adi PTPP Waskita. Mm-mm. Nah, setelah itu saya hold. Misalkan saya hold nih, misalkan mau hold di seminggu, tapi sektor lainnya saya nggak dapet gitu Om. Nah, kalau all in Hmm. gitu kerugiannya. Nah, Jadi kita kenapa nggak bisa ngapa-ngapain. kenapa kamu nggak taking profit sebagian? Nah, itu salah kekurangan saya di situ. Saya pengen langsung gebuk-gebuk aja. Kebiasaan saya gitu. Kalau kamu TP sebagian kan bisa kamu pindahkan. Kamu Ya, masuk ke ini sudah dia naik misalnya arah, ya udah kamu udah ya. merasa cukup ya kamu buang separuh gitu. Pindah ke saham lain kan bisa. Yang ini udah biarin aja. Nah, udah misalnya udah arah kan 25% sudah. Mau apa? Iya. Ya kan? Cuman dulu langsung all in, langsung keluar. Nah, nunggu lagi. Kalau nggak nunggu koreksi di saham yang itu nunggu koreksi, cari yang lain. Nah, tapi di yang lain itu kan belum tentu profit. Nah, di Iya, situ belum profit. belum 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 tentu profit dan belum tentu jalan ketika kita masuk, Om. Betul. Nah, di situ agak agak sayang divisi sebenarnya kalau ketika market bullish kita keluar masuk tuh. Rugi ya. Padahal kalau dihitung-hitung secara return bulanan tetap gede di kalau kita hold. Karena kan nggak bayar fee juga. Iya, Iya, dan nggak ada iya di situ. kerugian-kerugian yang aneh-aneh gitu kan. Iya. Dan di situ pun saya mulai ngeh tuh ketika ok, eh, Oktoberan dari September setelah dipikir-pikir kok kenapa lebih besar return BRIS daripada portofolio saya Pak? Gitu Om. Dipikir-pikir berarti lebih enak didiemin ya. Waduh kata saya, ngapain saya keluar masuk? Ya udah dari situ mending didiemin aja. Nah, sekarang Betul. strategi kamu bagaimana? Kalau yang sekarang ini? Kalau sekarang justru saya lebih ke tetap alin tapi nggak di satu harga Om sekarang. Tapi lihat dulu yang lagi koreksi. Kalau lagi rally tetap tunggu koreksi saya Om. Jadi, Kalau misalkan oke, kalau fast trade saya nggak alin tapi kalau fast trade paling misalkan cuman 30% lah. Kalau fast trade tergantung likuiditas oke. emitennya juga. Sekarang equity kamu berapa? 2M lebih sudah? Nggak Om. Nah waktu di Januari itu saya terlena sebenarnya Om. Oh, Januari yang koreksi parah itu ya? Ya koreksi pada tuh kalau dihitung-hitung total di portofolio itu saya berkurang sekitar 1 M. Wow, Total uangnya tuh uangnya kurang satu berkurang. m Iya, pokoknya berkurang. Nah, berkurang itu saya cut loss sekitar 600. Nah, di situ berpikir, waduh, 600 saya bisa bisa misalkan bisa diversifikasi ke aset lain. Nah, sisa uangnya tuh ada sekitar 300 lebihan. Ya udah, saya diversifikasi ke aset yang berwujud, Om, supaya biar sama saya ini tuh ada hasilnya Oh, gitu. jadi 1M itu 600 dalam bentuk cut loss, Cut sudah loss, minus. ya Sisanya kamu 600 ambil, di cut kamu loss. withdraw. Ya, saya withdraw diversifikasi ke aset Oke, nyata. oke, oke. Nah, sisanya yang di Porto sisa berapa? Di Porto tuh sekitar 400, 500-an, 400 500. Nah, 500-an Om. Berarti harusnya kamu udah naik 1,5 M ya, jadi 1,5 M ya. Ya, 1,5 M. Jadi kamu mulai lagi dari 500 lagi berarti ceritanya tuh. Ya, 500 lagi. Itu bulan apa tuh? Januari. Dari Februari, dari Februari Februari Om. 500. Mm-mm. Sekarang udah jadi berapa? Dari 500. Dari 500 tuh saya sempat tarik juga lagi, ada yang ditarik lagi Om. Ada Hmm. suatu keperluan. Jadi kamu Sekarang tuh, ambil-ambil lagi gitu ya. nah justru di bulan Maret kemarin sama April, saya malas banget sama market. Jenuh. Itu susah Capek. banget cari cuan Oke. di Maret April itu karena kan kebiasaan saya all in Om. Jadi ketika yang geraknya likuiditas kecil saya all in, saya susah Keluar ya. susah nanti. Susah Iya, keluar susah ya. keluar. Kenapa misalnya kan itu kan saham-saham 50 kalau nggak salah yang banyak bergerak kan waktu itu kan Iya, kayak kayu dan kawan-kawan. Nah, kenapa kamu nggak kayu, nggak MTWI dan lain-lain. nggak masuk kecil-kecil aja? Misalnya anggap aja 100 juta atau 50 juta aja. Karena nggak terbiasa ya. Ya Jiwanya nggak jiwa all in terbiasa ya. Om. Gatel ya. Jadi awalnya masuk segitu tapi setelah itu saya beli lagi Om di harga atas lagi. Nah itu yang bahayanya tuh Om. Oh, jadi karena sudah mungkin mungkin mindsetnya berpikir wah cuma 50 juta cuannya juga receh-receh gitu doang kali ya Nah kamu itu mikirnya. ya saya gitu pikirnya. Tapi dipikir-pikir aduh kata saya bahaya juga ya ketika kita terlena kayak gini. Jadi di situ mulai saya menyesuaikan lagi sama market, saya adaptasi belajar lagi. Oke, oke. Oke. Lalu mulai intens lagi bulan apa? Bulan Mei. Bulan Mei. Nah, bulan Mei itu sebenarnya saya sempat
mumet kan market 2 bulan itu mumet market, saya sempat ini lah refreshing refreshing ke luar negeri itu. Nah Oh setelah iya itu, iya iya iya. Kamu ke setelah Turki, bener ya? ya aku ke Turki Om. Oke. Nah pas pulang dari Turki itu, pas championship Ya, yang kompetisi season lalu. season 4 ya. Nah ya ketika saya karantina di hotel minggu pertama, males ikutan kompetisi, ya udahlah nggak akan ikutan. Tapi udah regis tapi nggak Oke. akan ikutan. Nah tapi setelah itu daripada saya karantina nggak ada apa-apa, ya udahlah, ya udah Trading. trading aja. Nah, pas gitu momentumnya MNC ya kalau nggak Iya, salah, MNC. MNC MNC yang Group. gede-gedean itu MNC. Oh ya udah, berarti saya mending masuk di antara BABP, BCAP sama BHIT. Nah kalau BCAP udah agak ketinggalan, saya all in di BHIT aja. Alhasil di week 2 saya juara berapa? Juara 2 kalau nggak salah. Juara Ya, dua. juara 2. Juara. Di week 2 tuh saya juara 2. Oh, berarti ya udahlah, saya gas terus di championship, lumayan nebeng-nebeng yang big money itu Tapi buat pembenahan Porto. eh, itu kan kamu mulai dari 320, berarti itu sudah ada Heeh. withdraw juga ya? Ya ada withdraw yang dari total loss ya kurang 1 M itu Om. Oke, oke, oke. Jadi 320 kamu Gitu Pak. kembangin lagi Kembangin. di championship sampai sekarang gitu ya. Oh, Oke. Tadi sepertinya kamu ada share ini deh. Ada share untuk loss ya. Om. Coba aku boleh lihat ya. Tadi aku malah Boleh Om. belum lihat. Nah, ini Porto kamu nih. Ini yang di layar nih Porto 28 Nah itu Januari, Januari. Januari ya. Ya, Wow, wow, wow. Ini masuknya Bris gede-gede minus 1% udah 13 juta. ya itu Om. Antam nih gila. Ini minus berapa persen ini Antam nih? Sekitar itu saya tambah margin juga Om, sekitar 10%. Ini minus 10%, 10,4% nih berarti. Saya pakai margin juga di situ, tapi jual di hari itu juga. Ini lossnya 200 juta nih. Ya, karena itu saya berpikirnya ketika harga nikelnya naik Om, tapi Oke. ketika itu market berkendak lain. Oh, ini kan waktu marketnya kan bearish ini. Waktu turun-turunnya kan akhir Januari Ya, ini. ya akhir Januari itu turun-turunnya, tapi saya memanfaatkan rebound karena saya berpikir ya itu nikel tadi itu sekitar naiknya tuh 2% 3%-an waktu hari itu Om, kalau nggak salah. Hmm. Makanya saya agak kepancing ke situ. Oh, kayaknya ini enak nih saya gebuk. Oke, oke. Ini gila juga nih kamu. Ini bener-bener all in ini. Yang Bris Iya. yang tanggal 28 ini tiga Nah ribu itu, lot. Ini berapa persen ini minusnya nih? Kamu kan tutup ini. waduh itu bener-bener nyangkut Om. ARB berapa kali maksudnya? Sekitar Oke. berapa belas persen ya kalau nggak salah itu tuh. Oke. Ini Di atas dalam 10 kalau nggak salah. dalam 3 hari udah minus 600 juta hampir ya. Ya, Nah, itu cuan sebenarnya, ini dari cuan yang kebuang lagi Om. Sebenarnya Januari itu saya udah cuan lumayan banget, oke. udah banyak, gede Iya, banget, iya, tapi iya, iya. kebuang lagi di Karena situ. kan awal sampai tengah kan bagus tuh market tuh. Ya, awal sampai tengah bagus. Nah, nah sekarang aku tanya nih, kamu dengan Ya, minus segini selama 3 hari, down nggak kamu? down banget tau. Saya bingung. Saya udah nggak karuan banget itu. Nah, ketika down, kamu gimana nih? Saya ketika down tuh saya rehat dulu, rehat. Pokoknya bener-bener di kamar lah, di kamar sendirian. Saya rehat. Nah setelah udah rehat, saya mikir, aduh gimana ini? Emang pasti psikologis hancur banget itu, jujur saya hancur banget di situ. Iyalah, ini 3 hari 600 juta ini. Nah setelah itu saya cari me time aja. Maksudnya saya nonton atau gimana, jalan-jalan keliling-keliling gitu Om. Itu Cari me butuh time berapa biar lama biar kamu untuk bisa recover dari loss sekian? recover tuh sampai Februari udah agak mendingan sebenarnya Om, sampai Februari itu. Tapi Nah, tapi masih ketika berani ketika all in lihat juga? masih tetap Tetap berani. masih Hebat. tetap. Nekat nih orang. Tapi ketika lihat market Maret sampai sama April itu agak down lagi sebenarnya saya tuh Om. Oke, Nah, oke. sempat yang momentum bagus tuh bulan apa ya, yang MLPL MPPA tuh? Maret atau April ya Om? April Nah, di sepertinya itu. situ saya sebenarnya masuk MLPL tuh di 114. Oke. 114, jual di 121. Udah kan, nah, ketika itu turun tapi closing dinaik lagi. Iya. Nah, setelah itu hari selanjutnya kalau nggak salah di ARB di 120. Nah, di situ saya lupa kalau bahwa sebelumnya itu resisten kuat si MLPL itu 120. Nah, pas sehari selanjutnya
ARB-nya juga di 120, tapi dibuka lagi ARB-nya. Nah, saya di situ nggak merhatiin. Oke, terus? Nah, di situ saya keluar masuk, padahal cukup banyak ya. Saya punya MLPL di 114 tuh sekitar 1M gitu? Ada? enggak 40.000 lotan om, 400-an. 400 jutaan ya? Heeh, Oke, oke, 400 oke. Wah, jutaan. itu kalau kamu hold, Iya, udah jadi 3M kayaknya. Di 500 aja udah balik modal tuh yang dari Januari itu. iya, 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 bener, 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 bener. Ya, ini nasib kalau all in itu psikologis terguncang pasti ya. Iya, Goyah ya. naik Lihat-lihat naik dikit pengen gatel jual. ya. Ya, gatel Gatel ya. turun dikit agak agak gimana goncang. Ya, harus dibiasakan. Udah bisa terbiasa kamu dengan all in seperti itu? Ya, saya udah terbiasa sejauh ini, Om. Terbiasa. Oke, oke, oke. Coba lihat lagi ini ada apa lagi nih? Ini oh nggak terlalu gede. Ini yang Yang awal, awal-awal nah ya. ini porto saya yang awal, Om. Porto Porto awal ya. bener-bener masuk full di market tuh. Oke, Per oke. bulan puluhan persen Iya, iya, minusnya. iya. Per bulan. Oh iya, lama-lama bener habis ini. Oke, coba lihat lagi. Ini juga ya. Cuman Iya, ini modalnya udah kecil ya ini ya. iya udah kecil, Om. Ini udah kecil karena udah habis atau udah gimana nih? Udah habis, loss terus. Oke, jadi kamu konsisten ya, konsisten loss puluhan persen ya tiap Persen bulan ya. loss. Ya, Oke, oke. Iya, oh iya bener ya ini. Ini bulan 1, 2, 3, 4 ini konsisten di atas 10% hebat ini. iya. Ini 5, 6, 7, 8 ini masih Oh, ini ada deposit ya, ingat saya. Nah, ini sebenarnya orang tua saya yang dititip ke saya masuk ke ATM saya masukin aja tanpa sepengetahuan orang tua saya itu. Lah, akhirnya orang tua tahu nggak? Setelah saya konsisten saya beritahu. Kalau saya Oh, kasih tahu oke. sekarang dimarahin itu. Oke, tapi orang tua nggak minta uangnya gitu, hanya titipin aja. Nah, dulu sempat minta Om di ATM saya tuh mau deposit ke RDN tuh sekitar 3 juta. Heeh. Nah, di ATM saya tuh uang ibu saya tuh sekitar ada 11 juta. Nah, tapi yang 8 jutanya itu saya udah masukin. Nah, ketika itu ibu saya minta deh katanya transfer ke teman ibu. Waduh, saya deg-degan nih. Uangnya udah nggak ada. Terus, Waduh, terus, berapa terus. berapa Bu? Sekitar 3 juta. Nah, untungnya yang 3 juta mau saya depositkan ke RDN tuh masih di ATM Om. Oh, jadi Ya kamu udah langsung saya transfer transfer ke. transfer dulu ke teman ibu saya. Oke. Nah, besoknya ibu saya kembaliin ke rekening saya padahal kan itu uang ibu saya Om ya. Ya udah saya masukin ke sini. Jadi intinya ibu kamu titip uang ke kamu untuk Heeh. tabungan kamu, ceritanya begitu kali ya. Iya. Tapi nggak cuma diminta cuman sekali itu aja ya makanya. Jadi Iya, kamu kebetulan selamat cuma ya. sekali aja. Ya, Iya, selamat. jadi selamat ya. Kalau nggak Iya. bisa digantung kamu nih. Nah, Nah, ini udah mulai profit nih. nah ini yang dari 3 juta jadi 18 jutaan tuh Om. Oke, oke. Ini Nah, sudah. di bulan September itu saya sempat ada harapan Om. Kan sebelumnya saya full setahun tuh nggak cuan ya Om ya. Ini September cuma 75% ini. Nah, dari situ saya sempat ada harapan, oh saya bisa nih bulan ini baru sekali hijau. Dan hijaunya pun di atas 50%. Oh, Oke, saya punya harapan ini di PD. saham tuh ya. Tapi bulan selanjutnya malah Minusnya. losnya, waduh, aduh bener-bener nih kata saya. Ya udahlah, kata saya jalanin aja deh gitu. Nah, ini wah bulan 11 luar biasa nih Nah, bulan 400% ini. 11 473% itu. Ini yang dari Waran ya ini ya berarti ya. Ya, yang dari Purway itu Om. Dari Purwe. Purway itu. Wah, Ya. dari titik balik di sini ya. Ini kamu berarti Nah, di situ memang modal nekat nih orang ini. modal nekat, hajar aja induknya naik, cari yang ada warannya, ikut warannya. Oke, oh terus habis ini baru mulai bisa profit konsisten ya. Ah, ya Oke, Om. oke, oke, oke. Nah, aku mau nanya nih, dengan Ya Om. cara kamu yang seperti ini apakah apa ya? Kan punya banyak kelemahan ini berarti kamu memang orangnya kan penjudi nih, nekat nih orangnya nih. Iya kan? Ya agak nekat lebih ke nekatnya. Orangnya kan nekat ini. Ah, ya. Seandainya ya, aku mau nanya seandainya kamu nggak pernah berhasil bagaimana dengan nekat kamu? Ini kita kan ngomong kamu kan nekat banget nih. Ah, ah, Gimana misalnya? Bener-bener habis gimana? Ini kan bulan bulan 9 kan udah mulai profit nih. Tapi kan Iya, memang karena kamu pakai modal yang nggak gede ya, modalnya cuman iya, cuman segitu aja ya. Jadi masih iya. bisa kamu tanggung. Kalau seandainya loss itu gimana? Bulan 10, 11, 12 loss gimana? Kamu nggak pernah menemukan style untuk apa ya? Ya mungkin sedikit ada keberuntungan juga ya kamu masuk di Waran seperti itu. Seandainya Kalau kamu nggak pernah profit itu gimana tuh ceritanya? Loss kalau terus. saya nggak, kalau saya Om, prinsipnya ketika saya udah
nyemplung dalam suatu bidang dan saya belum mendapatkan apa yang saya harapkan, saya kejar terus. Oh, jadi kamu nggak Jadi nggak nggak kalau kalau menyerah di ya? saham ini aduh, saya udah tenggelam dalam banget nih. Logikanya kalau saya stop, berarti saya harus mengembalikan uang ibu saya, uang ayah saya. Sedangkan saya waktu itu masih kuliah dan belum punya penghasilan. Waduh, gimana saya cara ngembaliin uang orang tua saya gitu, Om. Jadi saya sebisa mungkin saya harus tanggung jawab atas apa yang saya udah lakuin. Nah, tapi kan kamu kan nggak kerja. Seandainya uangnya habis gimana? Mau deposit Habis ya pakai apa? kalau dulu sempat yang ke 100.000 itu saya deposit dari uang jajan, Om. Dari uang jajan tuh sekitar seminggu saya deposit 300 pokoknya ada Oh, uang di ATM pokoknya saya pokoknya dikasih sama orang tua terus ya kamu langsung masuk pindahin. ke RDN sama saya. Langsung transfer situ ada uang, langsung transfer ke RDN. Wah, berarti kamu hidup dalam irit-iritan dong nih ceritanya nih. Nggak ada Nah, duit nih waktu ceritanya. kuliah iya. Waktu kuliah iya, Om. Indomie sahabatku berarti ini ceritanya nih. Iya, bisa Indomie. Indomie. Kadang bekal juga dari rumah, misalkan bekal apa gitu. Bawa dari Garut ya Bawa pokoknya. mentahnya, dari Garut bawa mentahnya Masak gitu. di sana Di gitu ya. kosan. Iya. Oke, oke, oke. Wah, tapi luar biasa sih. Prinsipnya oke lah, prinsipnya oke. Nah, untuk nextnya ya, aku mau tanya nih. Untuk nextnya bagaimana cara kamu mengembangkan portofolio? Apakah kamu masih terus mau dengan cara kamu yang all in ini, atau mungkin kamu mulai ada pertimbangan kan? Porto kamu sudah mulai bisa membesar lagi ya. Artinya kamu sudah Iya. ada 1 M. Apakah memang masih berani all in terus, atau mungkin kamu ada mau coba swing atau apa gitu? Ada nggak sih? Nah, kalau saya sebenarnya kalau lihat market sekarang kan mulai agak bagus ya, Om, ya. Udah mulai kalau Hmm. saya lihat Hmm. indeksnya udah mulai masuk ke bullish sebenarnya. Cuman dramanya agak banyak aja ini. Ya, betul, betul. Nah, kalau misalkan saya bullish itu, saya lebih masuk ke all in tapi lebih ke 10% atau ya 10% saya jual dulu. Oke. Jadi Nah, kamu yang belajar dari yang dulu ya, kamu all in belajar tapi yang dulu. ambil separuh untuk nanti Iya, misalnya masuk ke saham lain seperti itu. Sedangkan ini iya, yang terus bergeraknya kamu diemin gitu ya berarti ya. iya, gitu, Om. Saya jual dulu sebagian, misalkan jual sebagian. Nah, nanti misalkan kalau pengen tetap di saham itu berarti cari saat koreksi aja. Hmm. Kalau enggak, misalkan kalau udah misalkan dari analisis proxum bandarnya udah keluar atau secara teknikal supportnya udah jebol, ya udah saya buang aja semua, cari saham lain gitu, Om. Cuman ya agak di rem dulu dikit, nggak kayak dulu langsung main hajar-hajar aja. Agak di rem Oke, dikit. oke, oke, oke. Ya, menarik sih. Ini unik nih kamu bener-bener agak gila sih ini. Kamu cocok sama Mas Bekti sepertinya nih. Agak iya, barbar. Iya, barbar. Kamu barbar. Kamu cocok sama Mas Asbel. Bekti ini. Aduh, iya, iya, iya. Tapi oke lah ya, oke lah. Ya, Resultnya yang penting resultnya kan bisa profit lah. Sekarang kan bagaimana tinggal kamu bisa apa ya menjaga profit kamu ini supaya nggak kegerus market kan dengan iya, disiplin ya. Tapi aku lebih suka sih kamu cukup berani cut loss sih. Itu iya. disiplin. Jadi kamu nggak pernah ada sangkutan saham gitu ceritanya? Kalau awal-awal pernah, Om, waktu awal banget itu saya pernah ke suspend ABA berapa bulan tuh, yang ABA waktu ketika itunya ownernya jadi tim ses Oh salah ya, satu ya, ya, calon ya, ya, presiden. Nah, di ya, situ ya. kan disuspend berapa lama, Mm-mm. terus di film berapa lama bulanan pernah saya sangkut itu, dan posisinya all in. Berarti nonton aja Waktu gitu. dulu tuh Udah nonton. pasrah gitu ya. Iya, Tapi bisa iya, di keluar, pasar bisa keluar. bisa bisa bisa, Om. Itu keluar dalam posisi profit atau dalam posisi loss waktu itu? Loss besar itu waktu sekitar berapa puluh persen gitu kan, dulu ARB-nya masih tinggi juga itu dulu. Dan kemarin waktu Januari itu saya sangkut sangkut yang di bridge itu kan ARB terus. Iya, 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 iya. Kalau Makanya sekarang lossnya gede sekali minus, ya. ya kalau sekarang udah minus 3%-an, ya udahlah buang aja lah, cari saham lain gitu daripada mumet. Belum tentu juga kan kalau kita lebih berharap ke market tuh agak gimana ya, jadi sekarang lebih realistis aja lah. Jangan idealis. Oke, Harus oke, realistis. oke, oke, oke. Oke, menarik sih. Terakhir aku mau nanya. Apa yang pesan Ata, kamu punya pesan apa sih yang untuk disampaikan kepada teman-teman PPC yang masih belajar atau mungkin orang-orang baru, kamu punya nggak message apa untuk mereka gitu? Sebenarnya ada beberapa pesan ya dari saya tuh, Om. Ketika eh, mau apapun metode yang kita gunakan, mau apapun style yang kita gunakan tuh, tetap kita harus pertama tuh manage dulu resikonya gimana. Jangan langsung hajar-hajar gitu. Lalu time frame-nya terserah
kalian gimana. Yang penting kan benang merah dari portofolio kita itu kan hijau, warna hijau. Betul, 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 Nah, betul. terus kita boleh berdamai dengan keadaan, tapi kita jangan terlena sama keadaan, karena terlena itu bikin bahaya. Iya, iya, iya. Jujur, ketika Januari itu saya terlena, jadi langsung Over PD loss. kali ya? Ya, terlalu over. Over PD Dan ya? bersikap realistis aja terhadap market. Kalau udah cuan, kalau misalkan mau jual ya jual aja gitu, jangan berharap ARA atau gimana lah gitu. Kalau ARA bonus lah gitu. Iya, iya, betul, setuju, setuju. Ada lagi? Udah Om. Itu aja, oke. Oke, thank you waktunya Ya, Om. Firman. Thank you Om. Ini share yang menarik nih. Saya baru Ya. tahu cerita kamu gara-gara kamu share ini. Ini orang nekat sekali nih, bener nih. Tapi ya teman-teman, bagaimana yang terlepas kita bisa belajar ya, dalam arti saya yang menangkap yang dari Firman ini, dia seorang yang tekun ya. Dia seorang yang punya prinsip seperti itu, walaupun loss tiap bulan itu puluhan persen, tapi at least dia punya prinsip, kalau orang bisa kenapa saya nggak bisa. Dia terus mencoba dan terbukti memang hasil kerja keras tuh terbayarkan pada waktu itu. Baran ya, pure Baran waktu itu ada titik baliknya dari Firman, dan kemudian dari situ dia mulai belajar lagi dan pernah gagal lagi, dan dia bangkit lagi, dan terbukti dengan kegigihan Firman dan kedisiplinan ya, tentu saja. Mau cut loss berapapun besarnya, Firman itu rela cut loss ya. Kayak tadi Breeze itu ya, dia rela cut loss sampai 400 juta, 600 juta seperti itu. Itu menurut saya sebuah prestasi ya, dan nggak banyak orang seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa ambil manfaatnya ya. Oke, sekian dulu untuk hari ini teman-teman. Semoga bisa benar-benar mendapatkan insight ya dari trader-trader yang lain. Ingat ya, stylenya kita boleh berbeda, tapi prinsipnya sama. Disiplin, tekun ya, terus mengedukasi diri dan nggak menyerah. Itu prinsip yang semua orang harus punya. Metode boleh berbeda, tapi intinya tetap prinsipnya harus sama ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Firman untuk hari ini. Thank you, Om. Nanti kita jumpa lagi teman-teman di dalam seri-seri mendatang ya. Saya akan coba mengundang ya teman-teman trader yang menarik ceritanya ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ya.